Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengajak kamu tektok Gunung Merbabu via kancing. Bismillah, kita jalan. Jam kurang 20 menit dari pintu rimba. Kita sampai di pos 1. Selamat datang di pos 1 Senduran Merbabu via Gancik. 26 menit dari pos 1 ke pos 2. Jam 7 sekarang dari 25 kita di pos 2 Pentor Merbabu via Gancik. Pengalaman itu bukan pada puncaknya, akan tetapi pada perjalanannya. Pos 3 Gunung Merbabu via Gancik. 1 jam 20 menit sampai di pos 3. pos 3. Bila rindu ayo balik, tapi aku nggak mau. Dan kita sampai pos 4. Bener nggak ini? Pos 4 Batu Tulis. Tadi pos 3 ya, pos 4. Pos 4 2 jam 3 menit. Dari base camp, Pak. Dari base camp 2 jam. 2 jam. Dari pintu rimba. Dari pintu rimba. Gondeng. Ketinggian 2770 mdpl. 2 jam 3 menit. 2 jam 3 menit. Pemandangan alam itu gratis, tapi sangat berharga. Kalau mau bayar cukup dan merawat saja. 2 jam 37 menit kita sampai di pos 5. Merbabu tetap indah apabila tanpa sampah. Pakai masker nggak sesek kenapa sih? Enggak. Puncak, Pak. Udah puncak ini? Udah puncak. Nggak bohong. Enggak. Barusan. Aduh. Kongrat. Selamat, Pak. Selamat. Puncak 3 jam 30 menit. Akhirnya sampai juga di puncak Merbabu. Capek iya sih, tapi semua rasa lelah itu langsung hilang begitu lihat pemandangan ini. Langit biru, awan bergulung di bawah kaki, rasanya kayak mimpi. Ternyata bukan cuma kaki yang diuji saat mendaki, tapi juga sabar, niat, dan mental. Di sini aku merasa kecil banget, tapi justru dari sini aku belajar bahwa hidup itu tentang terus naik pelan sambil menikmati setiap langkahnya. Terima kasih Merbabu, kamu bukan cuma gunung, kamu guru hari ini. Semua keluh kesah terasa hilang dan hanya tersisa hanyalah rasa syukur. Langkah demi langkah bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga perjalanan hati. Awan-awan berjalan di bawah kaki pun bisa menyampaikan kebesarannya. Kita tadi dari sana sabana itu naik tanjakan itu, tanjakan putus asa. Setelah puas foto-foto di antara kabut dan langit yang terbuka serta bukit-bukit di bawah sana, kami mulai melangkah turun pelan, bukan karena lelah, tapi karena perut mulai keroncongan dan puncak sudah terlalu ramai untuk menikmati makan siang kita. Pendaki datang silih berganti, tempat istirahat nyaris penuh dan kami butuh ruang. Bukan hanya untuk makan, tapi untuk menikmati ketinggian ini.
Jadi kami bergerak ke sisi lain mencari tempat yang nyaman, yang lapang untuk membuka bekal. Beautiful. Keren. Alhamdulillah. Situasi di resto kaki 5 dengan view bintang 5 juga nggak ketebus nih. Di ketinggian 3122 di atas permukaan laut. Makan siang kita dengan menu sederhana, tapi dibumbui dengan view Naik yang terus turun. indah dan kaki yang lelah terasa nikmat. Alah. Jam 11:13 menit kita turun dari Kelenteng Songo. Nanti ngomong dulu. Oke. Ini dulu deh. Melintas. Sorry. Ayo, hai, say hi. Halo. Masuk TikTok ini. Ayo. Oke. Ini aku lari di booking nggak ya? Iya, perlu aja. Ya naik. Bertepok tapi. Nalon. Kalau ngesot gitu malah debunya langsung kebuka. Iya. Enak jalan tuh. Jalan. Hai. Nyala nggak ya, Pak? Nyala dong. Bye. Hai. Tuh, udah. Cirebon coret. Cirebon coret. Iya. Coret. Cirebon coret tuh Cirebon kampung. Beda-beda nano. Iya. Rasa. Menyeramkan. Punten teh. Aduh, kalau nggak bisa hop gimana ya? Serem begini. Kan? Aduh, semangat semangat. Eh, 2 menit lagi. Asli. Ayo. Ayo, ayo.
Serem. Adik, masih banyak bekal. Banyak. Kiki sama Mas Tuli. Oh, tadi ketemu ya. Mas bawah. Ini kan Oke. kesini. Tolong minta pesen aja kalau emang nggak kuat Di atas mending ya? stop aja. Oke, siap. Karena tanjakannya kayak gini. Istriku pasti nggak kuat. Oh gitu. Kuat lah pelan-pelan. Ya, Cobain ya, saya Ya. barangkali ketemu. ya. Terima kasih Om. Oh, siap. Ini yang dinanti datang turunannya. Gimana kalau turun yang nikmat? Aku sedang berpikir bagaimana turun yang nikmat. Turunan itu lebih jujur dari tanjakan. Di sini tak banyak kata tersisa, hanya debu yang menari dan napas yang memburu. Setiap langkah harus hati-hati karena kaki yang lelah semakin goyah. Justru di momen seperti ini kita belajar merendah, mengalah pada alam dan bersyukur telah sampai sejauh ini. Merbabu tak hanya mengajarkan cara mendaki, tapi juga cara menuruni dengan selamat dan hati yang lebih ringan. Ayo semangat dikit lagi. Tuh, habis itu datar. Banyak terperosotnya. Kita harus berhati-hati. Hati tempat berpijaknya. Salah satu tipnya melihat tapak sepatu yang sebelumnya. Biasanya kalau ada tapak sepatu dan tapak sepatunya itu bentuknya utuh, berarti dia nggak licin. Tapi kalau yang model-modelnya tapak sepatunya kayak gini, melorot-melorot begini, jangan diinjak lagi, berarti dia licin. Kita cari yang lain. Udah turun sampai di Sabana 2. Alhamdulillah kita masih bisa berlari di tempat ini. Alhamdulillah. Licin. Aduh. Naik turun. Turun. Ayo. Yuk, mari. Sambil nunggu teman juga nih. Ayo. Naik turun Om. Turun. Bekal masih banyak. Oke. Enggak, masih banyak ini. Iya. Mau berbagi Langkah menapak sabana, kabut turun perlahan menyapu batas kepala, dekat sekali. Kabut seolah berjalan bersamaku menyembunyikan langit, tapi memperlihatkan keindahan yang lain. Rumput yang bergoyang pelan dan angin membawa dingin yang tak menusuk, justru menyejukkan. Rasanya seperti berjalan di dalam lukisan, saat warna-warna pudar menjadi puisi dan hening tak lagi sepi, tapi makna selalu tersaji. Inilah Sabana Merbabu, ketika suara tak perlu nada tinggi, cukup diam dan biarkan keindahan yang berbicara.
Ayo Om. Action aja ini. Nanjak udah nggak kuat. Akhirnya napas mulai teratur, jantung tak lagi berdegup secepat langkah tadi. Turunan yang barusan itu memang mendebarkan, menguji nyali. Debu di mata, batu licin di kaki dan lutut yang terus bergoyang. Tapi begitulah, setelah setiap turunan yang mendebarkan, selalu ada dataran yang menenangkan. Seperti Sabana ini. Di Sabana ini bukan cuma tubuh yang lega, hati pun ikut tersenyum dan kaki pun mulai dicoba untuk kembali berlari. Tak kira ngarep iki pas loro. Ternyata bener. Apa ya, Pak? Pengennya Om. Ini weh. Bener sih masih. Jauh. Jadi kita berjalan di antara kabut dan alang-alang dari pos 2 menuju pos 1. Sudah jam 12 lebih 59. 51. Kacau. Lanjut. Lewat. Berjalan 6 jam 46 detik 46 menit kita sampai lagi di pos 1 Senduran. Tinggal berdua yang tiga. Pendakian ini akhirnya sampai di ujung cerita. Bukan di puncak, tapi di langkah terakhir sebelum pulang. Kita datang dengan semangat, pulang bawa kenangan. Dan lutut yang sedikit lelah. Ada kabut yang sempat menutup pandangan, ada tanjakan yang bikin kita ragu melangkah. Tapi ternyata semua bisa dilewati. Di gunung kita belajar kadang yang indah itu bukan puncaknya, tapi perjalanan menuju ke sana. Dan dengan siapa yang sabar menemani kita. Sampai jumpa Merbabu. Terima kasih sudah jadi tempat lelah yang indah. Kita bukan soal menaklukkan, 7 jam, tapi bagaimana kita nggak menyerah di jalan menuju puncak. Nih suasananya ramai. Ramai banget. Weekend. Ada. Turun dah. Turun ngambil baju. Naik lagi nanti ada. Berarti beneran kita di depan ya? Iya. Mereka lambat banget ya, tumben ya.
Nggak biasanya gitu. Akhirnya tujuan Motor siapa itu? Jalan aja lah, deketin. Jalan aja. naik bulan kau. Cih, nungguin Pak Ahmed. Pak Roy. Kita WA dulu nih. Pak Ahmed di depan. Mau keluar, Pak? Enggak. Mandi dulu. Ambil baju, kebut. Mau buka pintu. Oh iya. Itu nungguin saya. Merbabu mengajarkan kita bahwa diam pun bisa menyampaikan kebesarannya.